teman-teman, sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian, kita hitung persediaan barang dagang untuk UD Safira. Karena di UD Safira ini mempunyai 10 barang dagang, kita hitung satu-satu ya teman-teman per satu barang dagangnya. Di sini yang pertama ada pasir. Persediaan awal pasir ada 5 sol dengan harga masing-masing 850, jumlahnya 4.250.000. Lalu ada pembelian pasir pada tanggal 1, jumlahnya 2 sol dengan harga 850.000 dengan jumlah 1.700.000. Nah, di sini ada penjualan juga tanggal 3 menjual pasir 1 sol dengan harga 1 juta, jumlahnya 1 juta. Nah, barang yang tersisa untuk pasir adalah 6 karena kita kurang dari pembelian dikurang penjualan. Di sini pembelian barang dagang ada 7, kita jual 1 pasir, tinggal 6. Untuk mencari nilai persediaan akhir, UD Safira memakai metode FIFO. Metode FIFO ini adalah first in, first out, yaitu barang yang pertama masuk, itu yang pertama keluar. Nah, karena barang yang tersisa ada 6, kita buat dari pembelian tanggal 1 ada 2 dikali 850, hasilnya 1.700.000. Nah, lebihnya kita ambil dari persediaan awal 4 sol pasir dikali 850.000, jumlahnya 3.400.000. Lalu kita tambahkan ini dengan rumus sum, hasilnya 5.100.000. Nah, jadi nilai persediaan akhir untuk barang dagang pasir sebesar 5.100.000. Nah, kita hitung barang selanjutnya ya. Nah, sudah kita hitung 10 barangnya, kita jumlahkan semua nilai persediaan akhir barang tersebut. Lalu hasilnya 71.145.000. Ini adalah jumlah nilai persediaan akhir untuk UD Safira ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk jurnal penyesuaian. Di sini ada 8 data yang harus kita sesuaikan ya teman-teman. Yang pertama ada perlengkapan yang masih tersedia sebesar 2.200.000. Nah, ini perlengkapan ini sudah langsung habis ya teman-teman. Kita buat tanggal 31 supplies expense sebesar 2.200.000. Lalu akun debitnya supplies nominalnya 2.200.000. Nah, lanjut untuk disusutkan peralatan UD Safira sebesar 15% dari harga perolehan. Berarti akun yang pertama adalah depreciation expense of equipment sebesar 15% dari harga perolehan. Harga perolehan kita lihat dari jumlah equipment ini ya teman-teman, harga jumlah peralatan 15% dari 5 juta ini. Nah, kita buat di sini nominalnya adalah 750.000, debitnya akumulasi di 750.000 juga. Nah, tanggal selanjutnya beban sewa untuk 1 tahun dibayar 1 Juli 2026. Nah, karena di neraca saldonya beban, berarti awalnya adalah aset. Nah, kita buat akun yang pertama adalah aset sebesar 8 juta. Lanjut untuk akun debitnya beban sebesar 8 juta. Nah, lanjut beban sewa untuk beban yang masih harus dibayarkan untuk bulan Desember adalah listrik dan telepon sebesar 650.000 dan gaji sebesar 5 juta. Kita buat iklan yang telah dibayar untuk 5 kali tayang sampai akhir periode sudah tayang sebanyak 3 kali. Karena di neraca saldonya beban berarti
itu yang tersisa. Jadi kita buat prepaid advertising dan advertising expense sebesar 660.000 karena yang tersisa karena sudah tayang 3 kali berarti tersisa 2 kali tayang lagi. Jadi 2 dikali 1.650.000 dibagi 5 karena 5 kali tayang. Dapat hasilnya 660.000. Lanjut, persediaan barang dagang akhir tahun senilai 71.145.000. Nah, di sini kita tutup dulu untuk persediaan awal sebesar 45 juta ya teman-teman. Di sini kita buat tanggal 31 ikhtisar laba rugi atau income summary 45 juta. Lanjut untuk merchandise inventory 45 juta. Nah, di sini kita kembalikan sebesar 71.145.000 ya untuk persediaan barang dagang akhir. Nah, lanjut ditaksir kerugian piutang 5% dari jumlah piutang. Caranya 5% dikali jumlah piutang lalu dikurang dengan allowance for bad debts. Hasilnya 335.370, lalu akun kreditnya allowance for bad debts 335.370. Lanjut, berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa fade out lebih besar dibandingkan dengan fade in. Karena pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, berarti akunnya adalah fade out, lalu kreditnya fade in, dan income tax payable karena pajak keluar lebih besar dari pajak masukan sebesar 6.266.500 payable-nya, lalu fade out-nya 8.876.400, jumlahnya 142.616.770. Sama ya teman-teman debit kreditnya. Nah, sebelum masuk ke worksheet kita harus posting dari adjustment journal ini ke buku besar. Nah, ini referensi ini isinya nomor akun jika kita sudah posting ke buku besar. Kita mulai dari supplies expense. Buku besarnya ya teman-teman, berarti ini tanggal 31, description-nya adjustment journal, referensinya AJ01. Karena supplies expense-nya berada di debit, kita buat di debit sebesar 2.200.000. Di sini juga 2.200.000. Nah, baru kita buat di sini nomor akunnya 618. Lanjut ke supplies tanggal 31, adjustment journal AJ01, di kredit 2.200.000. Di kredit berarti ini dikurang ya teman-teman. Nah, baru kita buat nomor akunnya 115 di referensinya 115. Nah, di sini yang terakhir ada income tax payable, kita posting di sini tanggal 31. Description-nya adjustment journal, referensinya AJ01, lanjut di kredit. Nah, kita isi di sini nomor akunnya 213. Nah, untuk worksheet kita salin trial balance-nya, kita salin
neraca saldo dalam bentuk besar. Dari sini kita salin untuk worksheet trial balance. Kita salin. Amount-nya sama ya, sama dengan ini. Lanjut untuk penyesuaian, kita salin juga dari jurnal penyesuaiannya. Jumlahnya sama ya teman-teman dengan ini. Lanjut untuk NSSP. NSSP ini jika trial balance dan adjustmentnya sama-sama debit, berarti itu ditambah. Sama juga dengan kredit sama kredit juga ditambah. Tapi jika debit dengan kredit itu dikurang, dan kredit dengan debit itu juga dikurang. Nah, kita buat ya. Kita buat. Untuk ikhtisar laba rugi atau income summary ini, boleh kalian selisihkan, boleh juga kita salin ini. Nah, di sini saya menyalin saja. Lalu untuk selanjutnya sama dengan yang tadi saya sebutkan, kalau debit sama debit itu ditambah, kredit dengan kredit itu juga ditambah ya teman-teman. Nah, kita jumlahkan. Jumlahnya 306.623.480. Nah, untuk income statement ini atau laporan laba rugi ini diisi dengan akun 4 sampai 6, yaitu kewajiban dan pendapatan dan beban. Nah, untuk balance sheet atau neraca itu akun 1, 2, dan 3, yaitu aset, hutang, dan modal. Nah, kita isi juga dulu income statement ini dengan akun 4 sampai 6. Nah, lalu untuk balance sheet akun 1 sampai 3 ya. Isi. Nah, jumlahkan dengan rumus sum. Nah, karena ini nggak sama, ini 160.229.650, sedangkan ini 161.43.210. Kita cari selisihnya. Kita buat selisihnya di kolom yang lebih kecil ya. Ini di sini kredit. Jika aplikasinya ada di debit, di laporan laba ruginya di debit, di laporan neracanya di kredit, berarti ini laba ya. Nah, sebaliknya jika ini di kredit lalu ini di debit, berarti rugi ya teman-teman. Di sini kita lihat, kita jumlahkan balance ya. Kita jumlahkan juga yang ini.